Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purwoman The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Negat Immortal episode 210 ya guys. Dan nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Suara wanita berbaju biru bergema di antara bintang. Karena kamu tidak mengerti, maka lenyaplah dengan kehampaan. Tangannya terulur dan sorot rumit di matanya perlahan menghilang. Seketika tekanan besar jatuh menghantam Wang Lin. Tubuhnya bergetar, matanya menyusut. Energi asal di tubuhnya seolah terkunci rapat. Angin puyuh hitam meraung di sekelilingnya. Dua naga hitam muncul dari dalam pusaran, melesat ganas ke arah daun bunga teratai yang jatuh dari langit. Naga-naga itu mengeluarkan hembusan hawa dingin mematikan. Namun daun teratai tak berhenti, justru makin cepat menekan. Retakan-retakan besar menganga di bawah kaki Wang Lin. Hawa dingin terus mengalir keluar. Duar! Salah satu naga hitam terhempas. Tubuhnya bergetar lalu meledak jadi kabut hitam. Naga satunya lagi menghembuskan udara beku, tapi tak meninggalkan jejak. Daun teratai menyerap semuanya, lalu berpendar cahaya hijau. Saat cahaya itu menyebar, tekanan kian bertambah kuat. Angin puyuh hitam yang menggila pun hancur berkeping-keping. Harta macam apa ini? Wang Lin menatap tajam, kedua matanya menyala. Dia merentangkan kedua tangan dan berteriak lantang. Panggil hujan. Langit bergetar, energi asal dunia seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Bergolak, berkerumun ke arah Wang Lin. Lapisan kabut air muncul di hadapannya, lalu pusaran hitam terbentuk berputar cepat. Dari dalam pusaran, tetesan hujan kristal lahir satu persatu hingga puluhan ribu jumlahnya. Setiap tetes hujan mengandung kekuatan besar, berkilau indah bagaikan mutiara surga. Energi spiritual surgawi menjalari pusaran, membuat Wang Lin tampak seolah menyatu dengan langit. Tubuhnya melayang di antara bintang, lengan terentang, sementara hujan kristal bergulir mengelilinginya. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa hujan yang turun ke dunia. Dengan satu gerakan tangannya, pusaran itu bergetar, lalu melonjak ke langit setinggi 1000 kaki. Gemuruh menggelegar, tetesan hujan deras naik ke atas, bersiul tajam, seolah bumi menyerahkan airnya kembali ke langit, hanya untuk mati di ujung cakrawala. 10.000 tetes hujan jatuh bersamaan ke arah daun teratai. Pusaran menutupinya lebih dulu, lalu ribuan tetes menghantam. Keras, 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 hingga akhirnya daun itu runtuh hancur berkeping-keping. Tekanan menghilang. Wang Lin segera membentuk segel menunjuk ke arah wanita berbaju biru. Pusaran hujan yang ia ciptakan menyerbu ke arahnya bagaikan badai surgawi. Namun saat itu, wanita itu hanya menatap dengan dingin. Tangan indahnya terulur, memanggil bunga teratai 7 daun ilusi. Menghalangi gelombang, panggil hujan. Pandangannya beralih ke medan perang yang kacau. Aliansi jelas dalam posisi tidak menguntungkan, tapi ia tetap tenang. Ini belum apa-apa, ini hanyalah pembuka. Tangan gioknya membentuk segel menunjuk ke langit kosong. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang memaksa bintang bergetar. Tolong bantu, alam penjara mayat. Sekejap kemudian, formasi raksasa selebar 50 km muncul di angkasa, tergantung terbalik dan berputar liar. Gas ungu kehitaman keluar deras, lalu rantai-rantai ungu raksasa menjuntai ke bawah. Seorang kultivator All Heaven yang kurang cepat menghindar terjerat rantai itu. Tubuhnya hancur lebur, jiwa asalnya langsung terkunci tanpa harapan bebas. Raungan menyeramkan bergema dari dalam formasi, suara yang membuat jiwa seakan tercapik-capik. Dari kegelapan, sosok setinggi 100 kaki melangkah keluar. Tubuh ungunya membusuk, dililit puluhan rantai. Bau busuk mayat menyebar, menusuk tulang. Itu bukan makhluk hidup, melainkan mayat halus, diciptakan dari ribuan jasad yang disempurnakan dengan seni gelap sekte mayat. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada 18 mayat halus buatan, masing-masing setara dengan kultivator Nirvana Scryer tahap akhir. Makhluk itu meraung, rantai-rantainya melesat liar, menghantam kerumunan kultivator dan memaksa mereka mundur ketakutan. Dari dalam formasi, mayat halus lain muncul, satu persatu. Beberapa bersinar perak, setara Nirvana Cleanser. Dan yang terakhir, sosok berjubah naga, auranya dipenuhi 5 elemen tanpa rantai, hanya 5 jimat kuning di kepalanya yang berkilat dengan petir. Wang Lin tertegun, tubuh roh 5 elemen, pikirannya seketika teringat Hong Di. Wajah Wang Lin menjadi suram dengan kekuatannya saat ini, melawan tahap akhir Nirvana Scryer. Apalagi tubuh roh 5 elemen sama saja bunuh diri. Ia segera memilih mundur, namun tetap bergerak diam-diam mendekati Moongazer Serpent yang disegel kulit hitam. Wanita berbaju biru tidak membiarkannya kabur. Ia memerintahkan salah satu mayat halus mengejar Wang Lin. Rantai ungu melesat, memecah udara, nyaris menjeratnya. Namun Wang Lin tetap tenang, tangannya menempel ke kulit hitam, melepaskan seutas aura dewa kuno. Seketika, Moongazer Serpent di dalam respon. Raungan mengguncang langit dan bumi.
Amarahnya seperti jari dewa kuno yang menghancurkan segalanya. Retakan-retakan menjalar cepat di kulit hitam itu hingga akhirnya duar. Moongazer Serpent mengamuk untuk pertama kalinya, melepaskan mantra yang tak tertandingi di wilayah utara. Mantra ini lahir dari kemarahannya, dan seluruh kultivator di sekitarnya seketika merasakan kekuatan yang benar-benar tak terbayangkan. Jika sebelumnya ada yang masih meremehkan ular Moongazer atau menganggapnya hanya ancaman biasa, semua anggapan itu sirna. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dari jiwa mereka sendiri. Kulit hitam yang selama ini menyegel tubuh raksasa itu mulai pecah. Retakan-retakan menjalar cepat, lalu pecahan cangkang berterbangan ke segala arah. Dentuman mengerikan mengiringi terbangnya fragmen-fragmen itu, melesat seperti bilah tajam. Para kultivator yang kurang waspada langsung tersambar. Ada yang tubuhnya runtuh seketika, jiwa asalnya ikut hancur tanpa bisa kabur. Beberapa bahkan hanya tersentuh tepian pecahan, tapi tubuh mereka langsung terbelah dua, meledak jadi kabut darah. Pemandangan itu begitu kejam hingga seluruh area mendadak hening. Dalam keheningan itu, raungan purba bergema. Wah, raungan itu begitu dekat dengan suara dewa kuno, seolah datang dari zaman tanpa awal, membawa kekuatan yang menembus waktu. Raungan itu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya, dan dari dalam cangkang, sebuah jari dewa kuno mencuat keluar. Mustahil menggambarkan besarnya, hanya bisa dikatakan bahwa dunia sendiri tampak akan runtuh di bawah jari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak, segala sesuatu di depannya ditakdirkan binasa. Salah satu mayat halus mengejar Wang Lin terhenti, benaknya kosong sepersekian detik. Tubuhnya bergetar saat jari dewa kuno menekan ke arahnya. Duar! Dengan sekali sentuh, semua rantai di tubuh mayat itu hancur. Darah hitam menyembur keluar, kulit ungunya terkelupas seolah dikuliti paksa. Lalu daging dan tulangnya hancur berkeping-keping sebelum akhirnya meledak. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan beberapa nafas, tapi cukup untuk membuat medan perang terdiam ngeri. Jari dewa kuno tidak berhenti, terus maju bagaikan gelombang kehancuran. Wang Lin sudah mundur lebih dulu, matanya berkilat karena di balik jari itu seakan melihat bayangan dewa kuno yang mendorongnya maju dengan lengan tebal penuh kegigihan. Tubuh raksasa Moongazer Serpent menyusul keluar, tentakel-tentakel tak terhitung jumlahnya terentang liar. Kabut hitam tebal menyebar dan dari baliknya sepasang mata galak menatap langsung ke arah Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar, tatapan itu terlalu jernih, sama sekali tidak samar seperti binatang buas yang terikat. Ia merasa saat ia melihat Moongazer Serpent, binatang itu juga benar-benar melihat balik dirinya. Kebebasan Moongazer Serpent membuat barisan All-Heaven bergetar penuh semangat. Pertempuran yang sejak tadi silih berganti, keunggulan tiba-tiba kembali memihak mereka. Tekanan dari tubuh raksasa itu saja sudah cukup untuk mengguncang bintang-bintang. Sementara jari dewa kuno terus melaju, semua kultivator yang berdiri di jalurnya meledak tanpa bisa menahan, bahkan sebelum mendekat. Wang Lin yang telah hidup dalam pembantaian merasakan perbedaan besar. Jumlah kematian yang terjadi di medan perang ini jauh melampaui semua korban yang pernah ia bunuh sepanjang hidupnya. Perang di planet Vermilion melawan klan abadi pun terasa kecil dan tak berarti dibandingkan skala kehancuran ini. Jari dewa kuno meluncur deras ke arah iblis hitam suci. Wajah iblis itu berubah, matanya membelalak. Ia menggertakkan gigi, tubuhnya dikelilingi kabut hitam. Dengan cepat tangannya membentuk segel, kabut itu memadat menjadi seekor bangau hitam raksasa dengan daun hitam di paruhnya. Dalam sekejap, daun itu membesar gila-gilaan, merentang hingga puluhan ribu kaki, menutup ruang seperti penghalang langit. Namun, tabrakan berikutnya membuat langit hancur. Krak! Jari dewa kuno menembus daun, dan daun itu runtuh jadi gas hitam. Iblis hitam suci muntah darah, wajahnya pucat, tubuhnya terhempas. Tangannya meraih kosong, memunculkan sebuah ukiran kayu aneh. Sosok di dalam ukiran menutup wajah dengan tanaman merambat, lengan terlipat. Saat dilempar, ukiran itu hidup. Tanaman merambat meloncat keluar, 5 bunga hitam raksasa setinggi 1000 kaki bermekaran di kehampaan. Salah satunya membuka mulut bunga di tengah, mengisap jari dewa kuno dengan energi dingin mematikan. 4 lainnya meludahkan kabut hitam pekat. Mata sosok dalam ukiran menyala merah, lengannya terbuka seperti hendak merangkul. Sosok itu menempel pada jari dewa kuno. Garis-garis hitam menjalar dari tubuhnya, mencoba melilit jari tersebut. Melihat ini dari kejauhan, Wang Lin hanya mencibir. Jika jari dewa kuno bisa dihentikan sesederhana itu, All-Heaven tak perlu bersusah payah membawa Moongazer Serpent ke sini. Dalam hatinya, ia yakin binatang ini adalah senjata terkuat All-Heaven, tombak pamungkas dalam perang bintang. Tatapannya menyapu ke arah kayu raksasa yang berdiri di kejauhan. Kayu itu tak mungkin hanya jadi pengisi. Berdiri di sana selama ini, pasti menyembunyikan sesuatu. Pikirannya berputar cepat. Pertarungan dua sistem bintang ini membuka matanya terhadap kekuatan Nirvana Cleanser, Nirvana Shatterer, dan rahasia besar dunia. Sementara itu, dari sisi aliansi, 10 mayat halus tersisa meraung dan menyerbu.
Dua di antaranya, mayat perak, bergerak lebih cepat. Namun sekalipun bergabung, kekuatan mereka tetap tidak sebanding dengan jari dewa kuno yang menghantam maju bersama raungan Moongazer Serpent. Raungan itu mengguncang seluruh ruang. Para kultivator yang lemah harus mundur atau mereka akan hancur di tempat. Namun bagi Wang Lin, raungan itu bukan sekedar teriakan binatang. Suaranya membawa arti yang jauh lebih dalam. Ekspresinya berubah drastis. Ia segera melempar lapisan demi lapisan batasan di depannya, memanggil tunggu dewa kuno untuk perlindungan, lalu mundur cepat. Dan tepat ketika ia mundur, raungan itu menghancurkan jari dewa kuno yang sedang ditahan iblis hitam suci bersama mayat halus. Ledakannya mustahil dijelaskan. Dalam radius 5.000 km, ruang itu sendiri robek. Jeritan demi jeritan terdengar saat ribuan kultivator tersedot ke dalam kehampaan dan lenyap tanpa jejak. Medan perang berubah jadi neraka. Kultivator panik, kabur secepat mungkin. Moongazer Serpent justru semakin beringas. Tentakel-tentakelnya menyapu tanpa ampun, memulai pembantaian. Iblis hitam suci yang berada di pusat ledakan memuntahkan darah dalam jumlah besar. Tubuhnya rusak parah, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya selama puluhan ribu tahun, ia merasakan ketakutan sejati. Dengan tubuh compang-camping, ia melarikan diri dengan panik, kehilangan seluruh kesombongannya. Mayat halus lain tak lebih baik nasibnya. Selain dua mayat perak, sisanya hancur jadi tumpukan daging dan darah, tersedot ke kehampaan. Dua mayat perak itu pun terpental, rantai mereka runtuh, darah hitam menyembur, dan di tengah kekacauan itu, mayat wanita perak yang cantik menoleh, lalu menyerbu langsung ke arah Wang Lin. "Harta semacam ini seharusnya menjadi milikku," kata-kata dinginnya bergema. Mata Wang Lin menyala, bukan hanya menatap mayat wanita itu, tapi juga ukiran kayu setengah rusak di kejauhan. Wang Lin adalah orang pertama yang menyadari situasi kacau itu sehingga dia sudah sangat siap. Sesaat sebelum jari dewa kuno meledak, tubuhnya sudah mundur sambil mengaktifkan tunggu dewa kuno, membuatnya nyaris tak terpengaruh oleh guncangan. Pandangannya segera beralih pada Moongazer Serpent yang sedang mengamuk, lalu jatuh pada mayat perempuan perak yang dilemparkan ke arahnya. Sejak pertama kali melihat tubuh wanita yang telah dimurnikan itu, Wang Lin sudah menyimpan niat untuk mencurinya. Ia tahu di medan perang kacau seperti ini, mengambil harta jarahan bukan pelanggaran, bahkan lumrah dilakukan. Apalagi mayat ini jauh lebih utuh dibanding pasangan prianya yang sudah hancur. Dengan mata yang berkilat penuh perhitungan, Wang Lin segera melesat. Namun bukan hanya dia yang terpikat, 7 kultivator dari All Heaven dan Aliansi juga serentak menyerbu ke arah mayat itu. Wang Lin memang bukan yang terdekat, tapi dia yang tercepat. Saat jaraknya tinggal beberapa nafas, sebuah firasat membuat matanya menyipit dingin dan dia justru melambat. Benar saja, begitu seorang kultivator All Heaven mengulurkan tangan untuk meraih mayat itu, seorang kultivator aliansi langsung menembakkan sinar pedang untuk memotongnya. Pertempuran pecah seketika di atas tubuh perempuan itu. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seorang kultivator lain berhasil meraih lengan mayat wanita itu, namun tubuhnya justru menciut dan meleleh jadi genangan darah diserap langsung ke dalam jasad tersebut. Dua kultivator yang bertarung pun membegu ketakutan, tak lagi berani mendekat. Namun Wang Lin tidak gentar dengan memanfaatkan mantra pertukaran tubuh dewa kuno yang menukar posisinya dengan seorang kultivator All Heaven, membuat lawannya hanya bisa pasrah menyerah pada harta itu. Begitu jaraknya dekat, dua kultivator lain nekat meraih mayat wanita itu bersamaan. Namun nasib mereka lebih buruk. Dalam sekejap, tubuh mereka layu dan berubah menjadi darah, lalu diserap oleh tubuh dingin itu. Di antara alis wanita itu terbentuk cahaya merah menyeramkan. Seorang kultivator aliansi berjubah piton maju sambil tertawa. Meski tangannya seolah hendak meraih, sebenarnya ia menyelipkan mantra berbahaya. Wang Lin langsung mengibaskan jari-jarinya membentuk pedang energi sambil berteriak, "Minggir!" Namun kultivator itu hanya mencibir. Jadi bahkan Sumu, Celestial Guntur, menginginkan kecantikan mayat wanita ini. Mata Wang Lin menyala dingin. Ia menunjuk dengan tangan kanan sambil melafalkan satu kata ringan namun penuh otoritas, "Berhenti!" Dalam sekejap, kultivator aliansi itu seakan terjerat oleh ribuan benang tak kasat mata. Tubuhnya membeku tak bisa bergerak. Kesempatan itu dimanfaatkan Wang Lin untuk meraih mayat wanita. Begitu tangannya menyentuh, energi asal, kekuatan dewa kuno, dan yin yang terpatri di antara alis mayat itu. Cahaya merah dari esensi darah yang tadi terkumpul mendadak meledak lenyap. Dengan gerakan cepat, Wang Lin menendang dada lawannya hingga terpental, batuk darah, lalu melarikan diri sambil menyimpan mayat itu ke dalam tas penyimpanan, lengkap dengan segel pembatasan yang ia tanamkan. Sementara itu, pusaran raksasa akibat keruntuhan ruang semakin membesar, menelan apapun di sekitarnya. Hanya Moongazer Serpent yang bisa mengabaikan tarikan itu, membantai gila-gilaan meski dikepung para kultivator tua aliansi. Bahkan, Santo awan naga iblis pun sudah turun menghadang. Namun, kubu All Heaven tidak tinggal diam. Dewa darah dan para pengikutnya juga mengebung, menahan laju pasukan aliansi. Tubuh-tubuh berdarah bermunculan satu demi satu, melancarkan serangan kejam. Di tengah kekacauan,
Pertarungan Master Percikan Api melawan Wudou-chan mengguncang langit bintang. Fluktuasi energi yang muncul dari benturan mereka membuat bahkan tokoh kaliber Dewa Darah pun harus menghindar. Jauh di sisi lain, seorang wanita bergaun biru menyaksikan semua itu tanpa sedikit pun panik. Di sampingnya berdiri mayat emas, kaku dengan 5 jimat kuning berputar di sekeliling kepala memancarkan kilatan petir. Wanita itu perlahan mengangkat tangan kanannya, suaranya tenang namun syarat otoritas. "Aku mengundang tetua besar istana Xuan, Yang Mulia Xuan Bao." Seolah menjawab, tawa bergema di seluruh bintang. Tawa itu tidak membawa tekanan, tapi seluruh harta magis di medan perang bergetar hebat, nyaris meninggalkan tuannya. Melihat itu, para iblis kuat seperti iblis hitam suci dan bahkan Santo Awan Naga Iblis langsung menarik nafas lega. Mereka mundur tanpa pikir panjang. Semua orang tahu, dari 4 orang suci aliansi, Bulan, Awan, Xian, Yao, hanya Ji Xiantian yang benar-benar suci. Namun di balik mereka ada kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Kelompok Panatua Aliansi dan Xuan Bao adalah salah satu dari mereka. Dia muncul dengan pakaian putih sederhana, tubuh sedikit kurus, tapi auranya suci dan celestial. Matanya menyala seolah menyimpan kedalaman tak berujung. Satu tatapan saja bisa membuat seseorang tenggelam tanpa jalan keluar. Wanita bergaun biru segera menunduk hormat. "Junior menyapa Paman Master." Xuan Bao tertawa ringan, memandang sekeliling seolah medan perang hanyalah permainan kecil. Namun begitu matanya berhenti pada Moon Gazer Serpent, tatapannya menajam, senyum tipis mengembang, seakan menyimpan rencana yang lebih dalam. "Saya tidak percaya, catatan kuno alam langit hujan benar-benar nyata." Suara Xuan Bao terdengar ringan, tapi mata tuanya memancarkan kilau tajam. Tangan kanannya terulur, melambai ke udara, dan dengan nada seolah memanggil makhluk lama yang tertidur, dia berucap pelan, "Penjaga surgawi hujan." Raungan menakutkan segera mengguncang bintang-bintang. Di depan Xuan Bao, ruang kosong retak seperti kain yang dikoyak. Luka mengangas sepanjang 1000 kaki muncul di angkasa. Dari dalamnya cahaya emas menyembur, menyilaukan mata siapapun yang memandang. Seorang pria berarmor emas melangkah keluar dari celah itu. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seterang matahari. Baju perangnya megah, penuh aura surgawi. Dengan setiap langkahnya, tekanan langit mengguncang seluruh area. Tidak berhenti sampai di situ, 3 pria berlapis baja emas lainnya menyusul, membuat cahaya kemasan meliputi seluruh penjuru medan perang. Ketika melihat keempat raksasa ini, pupil Wang Lin langsung menyusut. Nafasnya tercekat. "Pengawal surgawi?" pikirnya, tubuhnya bergidik. Aura yang keluar dari mereka persis sama dengan Tasan. Sama-sama hasil pemurnian rahasia Kaisar Surgawi King Lin. Dan yang lebih mengerikan lagi, keempatnya bukan sembarang penjaga, melainkan peringkat emas, kasta tertinggi di antara para penjaga surgawi. Xuan Bao hanya mengangkat tangannya dengan wajah datar, seolah memanggil prajurit mainan. Sekejap kemudian, 4 penjaga emas itu mengaum dan menyerbu langsung ke arah Moon Gazer Serpent. Ular raksasa itu meraung marah, tentakel hitamnya menyapu segalanya, menghancurkan apapun yang berani mendekat. Dewa Darah dan para pengikutnya melesat ke depan, mencoba menghadang. Dengan segel darah di tangannya, Dewa Darah menciptakan lautan merah pekat yang bergemuruh dan menelan penjaga emas. Namun, para penjaga hanya terhenti sekejap, lalu melangkah menembus lautan darah, memisahkan diri ke 4 arah untuk mengurung Moon Gazer Serpent. Xuan Bao kembali meraih ruang kosong, dan kali ini 9 kubu-kubu hitam muncul dari retakan. Sayap mereka mengepak pelan, tapi badai besar langsung terbentuk, menyapu jagat raya. Wang Lin meski bermental baja, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Ini kubu-kubu kereta dewa perang," serunya. Wajahnya pucat, namun perbedaan mereka jelas. Kubunya miliknya dulu indah dan berwarna-warni, penuh aura agung. Sedangkan 9 kubu-kubu hitam ini murni gelap. Aura mereka ekstrim, membawa kesan kehancuran mutlak. Kepala Wang Lin terasa mati rasa. Bahkan King Sui dulu tak membuatnya sebegitu terkejut. Bahkan kultivator misterius yang menghentikan pertarungan King Sui dan Dewa Darah pun tak menimbulkan rasa tak percaya sebesar ini. 2 harta agung, penjaga surgawi, dan kubu-kubu kereta perang yang seharusnya hanya legenda, kini dikendalikan dengan mudah oleh Xuan Bao. Menggertakkan giginya, Wang Lin memutuskan untuk tidak lagi terpaku. Dia mengalihkan fokusnya ke harta yang sudah lama ia incar. Ukiran kayu setengah hancur yang pernah direbut iblis hitam suci. Meski rusak, aura kuno yang keluar darinya masih menindas. Dia melesat secepat kilat, namun di sekitar ukiran kayu itu sudah terjadi pertempuran sengit antar kultivator. Begitu Wang Lin muncul, semua mata langsung beralih padanya. Aliansi segera mengirimkan beberapa orang untuk menghadangnya. Tenang, Wang Lin membentuk segel dan melepaskan hembusan angin buas, lalu menimpalinya dengan tinju penuh kekuatan dewa kuno. Ledakan keras tercipta, memaksa para kultivator itu mundur dengan jiwa bergetar, seolah ajal sudah menanti bila mereka bertahan. Dalam sekejap,
Wang Lin menukar tempat dengan salah satu musuh menggunakan tungku dewa kuno dan tubuhnya sudah berada tepat di sisi ukiran kayu. Namun sebelum tangannya menyentuh, kilatan pedang melesat dari kehampaan. Energinya tirani, seolah mampu membelah dunia. Wang Lin mengenal aura itu, Ling Tianhao. Harta ini milik sekte pedang Dalau Chenlong. Suara dingin bergema bersama energi pedang yang menusuk. Jika Wang Lin terus meraih, ia akan dihantam telak. Namun ekspresi Wang Lin tetap datar. Ia membuka mulut, meludah, dan stempel penyegelan surgawi 18 neraka muncul. Energi pedang menghantamnya keras, namun runtuh seketika. Cap itu bahkan tidak bergeming sedikit pun. Wang Lin lalu meraih ukiran kayu dengan tenang. Kenalan lama yang waktu itu hampir mati karena jiwanya terhempas. Berani mencuri harta di depanku? Suara Wang Lin dingin menusuk. Chenlong yang berada di kejauhan terhenyak. Kata-kata itu seperti petir menyambar benaknya. Sosok yang tadi tampak samar kini terasa begitu familiar. Mata Chenlong melebar tak percaya. Kamu? Tapi Wang Lin sudah tak peduli. Ia menghilang dari pandangan, bergerak cepat menyusuri medan perang, terus memungut harta dari jasad-jasad yang berguguran. Namun indera ilahinya tetap terkunci pada Moongazer Serpent, menanti momen yang tepat untuk meraih warisan di dalam tubuh monster itu. Sementara itu, 4 penjaga emas surgawi semakin menekan Moongazer Serpent. 9 kubu-kubu hitam berputar, membentuk pusaran badai yang menghubungkan langit dan bumi. Dewa darah dan para iblis di dalam pusaran itu tampak muram, bertahan dengan harta mereka, menciptakan ledakan demi ledakan. Moongazer Serpent yang terjebak semakin murka. Ia membuka mulutnya yang besar dan kata-kata kuno para dewa kuno keluar darinya. Mantra kuno dewa kuno menggema, membuat bintang-bintang bergetar. Swan Bow tersenyum menunjuk ke depan. Sayap kubu-kubu hitam berdebar lebih cepat, menciptakan garis-garis hitam yang menjalin perangkap di sekitar Moongazer Serpent. 4 penjaga surgawi meraung bersamaan. Tubuh mereka membesar menjadi raksasa setinggi 1000 kaki, lalu melancarkan serangan gabungan. Namun itu belum puncaknya. Swan Bow kembali mengulurkan tangan. Sebuah celah baru terbuka dan dari dalamnya keluar panah hijau raksasa sepanjang 300 kaki, selebar 7 kaki. Ujungnya bersisi 6, dihiasi bulu ungu dengan noda darah merah gelap menempel di bilahnya. Saat panah itu muncul, seluruh medan perang membeku. Bahkan Dewa Darah dan Master Percikan Api yang bertarung sengit pun berhenti sesaat, menatap dengan wajah berubah. Aura panah itu membuat jiwa mereka bergetar hebat. Panah kehampaan nirvana semu. Kengerian memenuhi hati semua kultivator. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, dalam pertempuran itu, ribuan kultivator hancur hanya karena terlena, serakah, dan tak waspada pada kekuatan sejati di hadapan mereka. Sama halnya di dunia kita sekarang. Kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang tampak berkilau, hingga lupa bahwa keteguhan hati dan kewaspadaanlah yang menjaga kita tetap hidup. Dari kisah Wang Lin, kita belajar, yang bertahan bukanlah yang terkuat, melainkan mereka yang mampu mengendalikan diri, fokus pada tujuan, dan berani melawan arus ketika dunia runtuh di sekelilingnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran leluhur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.